Menurut narasi dari berbagai sumber, dari narasi yang diobrolkan masyarakat sehari-hari, baik di pinggir jalan, di warung kopi, di warteg, dan sebagainya, menyebutkan bahwa perlu segera dibentuk semacam Dewan Nasional untuk memburu Edis dan upaya tertentu untuk dapat mendeportasi Edis, mengingat Edis masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Statusnya di Amerika Serikat hanyalah dengan izin visa kerja, namun dia menyalahgunakan izin visa kerja tersebut untuk mencari donasi dari luar negeri, dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya, yaitu sebuah rumah pribadi. Namun itu disamarkannya dengan narasi rumah apologet atau gedung apologet atau bangunan apologet, yang mana itu dikecam keras oleh golongan Kristen dan orang yang lagi fenomenal beberapa tahun ini, yaitu Paulus. Seharusnya ketika Edis mencari donasi atau mengemis donasi untuk pengadaan rumah pribadinya, tinggal bilang terus terang saja, tidak usah mengatasnamakan sebuah golongan, dalam hal ini golongan Kristen. Seperti zaman Orde Baru, zaman PKI ketika lagi santer terdengar isunya, narasi negara dibikin untuk mempermudah keinginan pemerintah pada masa itu. Pemerintah ingin A, hasilnya harus A. Pemerintah ingin B, hasilnya harus B. Maka tak jarang dan tak ayal kita sering mendapati informasi pada masa Orde Baru dan zaman PKI, pemerintah berhasil melampiaskan keinginannya dengan membuat sebuah narasi seperti PKI jahat dan sebagainya, sehingga keinginan negara bisa terpenuhi dengan narasi yang dibuatnya itu. Apakah Dewan Nasional untuk memulakan Edis TV ini juga perlu dibikin? Rakyat menunggu kepastian itu. Jika itu dibikin pun, tentunya orang-orang Indonesia yang terzolimi dari aksi Edis Siraja Gendam tersebut, baik yang tergendam maupun tidak menyadarinya, ataupun golongan I yang resah dengan lemparan-lemparan tai yang dilakukannya terhadap golongan I tersebut secara setiap hari, tentunya dapat terlampiaskan ketidaksukaannya terhadap Edis tersebut dengan cara membawanya ke pengadilan. Namun untuk urusan apakah Edis ini menjawab perbahasan yang dilemparkan orang golongan I terhadap apa yang dianutnya itu kita kesampingkan dahulu, mengingat dia bernarasi itu namun dengan sambil melancarkan ilmu gendam, dan tak kurang dalam setahun dia berhasil mendapatkan 10 miliar, sementara banyak orang miskin di luar sana yang tak punya rumah dan terpaksa harus tinggal di kolong jembatan. Sudah nabung bertahun-tahun pun tetap tidak dapat tercapai. Belum lagi banyak aparat TNI yang telah mengabdi kepada negara puluhan tahun hingga belasan tahun tetapi tak dapat memiliki rumah juga.